ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga dan memelihara sholat berjemaah. Dan mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ganjaran dari Allah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan jangan kita mati kecuali telah menjadi seorang dalam keadaan muslim. Baik Bapak-bapak, baik subuh ini kita sampai pada seruan Allah yang ke-19 di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Jadi pas ini seruannya nomor 19, ayatnya juga ayat ke-19 di surat An-Nisa, ayat yang di awal-awal surat An-Nisa. Kita bacakan terjemahannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu memusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti kita sampaikan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu itu dia berisi perintah dan larangan. Maka kali ini isi dari ayat ini adalah larangan, pengharaman, dengan judulnya pengharaman memusakai wanita sehingga mereka menerima mahar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini Allah melarang kita dari sesuatu yang diharamkan. Yang diharamkan itu terjadi dan merupakan perbuatan kaum jahiliyah zaman dahulu. Asbabun nuzul surat ini, ayat ini, kata Ibnu Abbas, pada masa jahiliyah apabila ada seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian dia mempunyai istri, maka istrinya itu oleh walinya, maksudnya keluarga yang laki-laki itu, merasa berhak atas diri perempuan itu. Dari istri dari yang meninggal itu keluarga laki-laki itu berhak sepenuhnya sama dengan haknya suaminya tadi. Dan mereka yang pertama melarang wanita itu tadi untuk keluar dari rumah. Yang kedua, mereka juga melarang perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan juga keluarga dari laki-laki itu berhak menikahi perempuan itu secara sepihak.
atau menikahkan dengan orang yang pilihan mereka. Sehina-hinanya. Kalau ada anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup, malu mereka, sangat malu satu keluarga kalau lahir anak perempuan. Beda dengan kita sekarang, minta anak perempuan. Kalau teman tadi ya tidak, malu mereka. Sehingga saking malunya, kalau mereka ketahuan melahirkan anak perempuan, itu anak perempuan itu langsung dikubur. Yang pertama. Nah, kalau terjadi yang seperti tadi, seorang wanita meninggal suaminya, maka mereka dikuasai oleh keluarga laki-laki itu. Tak boleh pulang. Tak boleh pulang kembali kepada keluarganya, kepada ibu bapaknya. Itu diharapkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ibnu Abbas, dia berkomentar tentang seruan ini. Mereka halangi dan tidak tidak tertutup kemungkinan hal-hal seperti ini pun terjadi di tengah-tengah kita soal ini. Kamu sakai kapan terjadinya? Tahu yang dirahmati Allah. Kita pernah mendengar ada satu keluarga yang mempunyai anak satu saja, laki-laki, sampai dewasa, menikah, kemudian meninggal, belum ada istrinya. Maka saking sayangnya, katanya sayang, ibu-ibu mertua ini kepada menantunya, maka menantu itu tak boleh kemana-mana. Kamu tak boleh lagi kembali ke ibu, kamu jadi anak saya saja. Nah, itu tak boleh, haram. Itu diharamkan oleh Allah. Jadi apa yang terjadi? Apa seharusnya yang dilakukan? Ya, kalau ada laki-laki yang meninggal, yang istrinya, jandanya itu, yang pertama memang tidak boleh keluar, tidak boleh menampakkan perhiasannya, tidak boleh segala macam selama 4 bulan 10 hari cuma masa idah. Itu haknya cuma. Lebih dari itu mereka bebas kembali. Mereka bebas memilih apakah tetap tinggal di rumah itu atau mereka akan kembali kepada orang tuanya. Yang tidak boleh itu dipusakai. Nah, kalau kita punya anak laki-laki meninggal, anak kita, anak suaminya, istrinya itu menjadi anak kita, menjadi hak kita, sehingga kita larang dilarang dia kembali kepada kerabatnya, menghalangi dia untuk menikah lagi. Tak boleh menikah dengan orang lain kecuali dengan orang yang kita kehendaki. Perempuan itu tak boleh menikah dengan keluarga lain, tapi kalau dengan keluarga kita boleh, karena kita yang mengatur. Kamu nikah besok dengan saya dulu ini yang kita sukai. Kalau tak boleh nikah. Atau kadang-kadang ditahan saja, tak boleh kemana-mana sampai wanita itu meninggal dunia. Itu yang diharapkan oleh Allah. Tak boleh mempusakai. Itu terjadi di zaman jahiliyah, dan perlakuan seperti itu terjadi juga saat itu. Terjadi. Memang kadang-kadang beritanya tak sampai kita, tapi di daerah-daerah di mana-mana sering kita mendengar seperti itu. Ya. Dulu di tempat saya tinggal lama perempuan itu baru boleh menikah. Tak boleh keluar dari rumahnya, harus ke sana terus. Padahal dia masih punya anak, dia masih muda, tapi sekarang sudah dibebaskan mereka. Selama masa idah itu biarkan dia di rumah tempat tinggalnya, dan setelah itu bebaskan dia, karena dia telah kembali menjadi
manusia atau orang yang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini dilarang? Karena begini, kalau dalam masalah menikah itu salah satu rukun dari nikah itu adanya mahar. Maka wanita yang tadi tidak bersuami boleh sebenarnya dinikahkan dengan orang lain, tapi menikahkan tetap walinya dengan pilihan kita boleh-boleh saja, tapi dengan dibayarkan mahar. Nah, orang jahiliyah tidak dibayarkan maharnya, Pak. Tak dibayarkan maharnya. Jadi mahar sudah cukup, mahar yang pertama dulu saja. Suaminya yang pertama itu membayarkan mahar, maka itu saja. Tak tambah-tambah lagi maharnya, karena mereka sudah menganggap wanita itu menjadi bagian dari keluarga mereka dan dia boleh dipusakai. Nah, jadi hati-hati kita kalau ada terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, itu harus kita sampaikan yang seperti itu. Tak boleh mempusakai, menguasai dan segala macamnya. Kalau dia menikah lagi, bayar lagi maharnya. Mahar itu kalau boleh sedikit, boleh banyak. Berapa besar ukurannya? Ukurannya itu tergantung kepada permintaan dari perempuan. Di mahar itu tak ditentukan oleh pihak laki-laki itu. Bisa maharnya itu saya, tak bisa itu. Tapi minta melalui walinya bahwa maharnya itu. Boleh sedikit, boleh banyak. Nah, mahar itu kalau zaman Rasulullah zaman dulu itu boleh berupa makanan, boleh berupa pakaian, boleh. Nah, mahar yang berupa makanan dulu bisa saja sekarung gandum, sekarung kurma, 2 sa kurma, 2 kilo kurma, boleh. Nah, kurma itu atau bahan makanan yang diberikan sebagai mahar itu hak sepenuhnya si perempuan. Nah, si laki-laki tak boleh mengambil, dengan paksa. Nah, aku kan mahar tadi kok, Pak makan sana sama-sama kok, tidak bisa. Atau seperti sekarang yang banyak itu mahar. Waktu saya jadi P3N dulu, jadi Gokali, itu mahar pada umumnya seperangkat alat sholat. Ini kan gitu, seperangkat alat sholat. Ada kesaduan, ada telakuan, ada sejadah. Hanya itu ya. Yang mahar-maharnya. Boleh tuh, larangnya. Nah, itu barang yang diberikan itu tuh hak si perempuan. Jadi kalau sekali-sekali yang si laki-laki suami ini mau memakai sejadahnya ini, minta izin dulu, Pak. Pinjam saya sejadahnya, gitu, minta izin. Kenapa? Karena mahar itu haknya, tidak punya bersama. Jadi kalau satu keluarga yang barang-barang mahar itu tidak menjadi milik bersama, tapi menjadi milik mutlak seperempuan. Begitu Islam, agama kita mengatur sedemikian rupa, punya ada hak. Jadi ada hak wanita itu. Kenapa? Wanita itu menurut pandangan Islam setara hak dan kewajibannya dengan laki-laki. Itu yang sebenarnya yang diangkat oleh Islam. Kapan perintah mahar itu? Dalam surah An-Nisa, kembali ke keempat ke bawah. Di surah An-Nisa itu banyak berbicara tentang hak-hak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisa'i asaduqatuhun wa atun nisa'a asaduqatihinna nihlah fa intibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a, kata Allah. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang baik dan juga baik akibatnya. Jadi kalau diberikan boleh, tapi kalau dipaksa tak boleh. Nah, itu kata dia mau membeli kau, mau makan dia, sama-sama makan, tidak bisa. Harus kerelaan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, ayyama rajulin nazauja imra'ata ala ma qala minal mahri au kathura laysa ayu addahu ilaiha haqqaha hadiyah laha khanaha famata walam yu'addil ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zanim fasik. Kata Rasulullah, lelaki manapun yang menikahi seorang wanita dan tidak ada kemauan dari dalam dirinya untuk menunaikan hak terhadap wanita itu dengan cara memberikan mahar, itu hak wanita untuk ditunaikannya, baik sedikit maupun banyak, dengan tujuan untuk memperdayanya. Kemudian laki itu meninggal sedangkan ia belum membayar mahar tersebut, maka dia akan berhadapan dengan Allah besok pada hari kiamat dalam keadaan sebagai seorang pezina atau orang fasik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa bisa begitu? Mahar itu boleh ditunda membayarnya, boleh langsung dibayar. Seperti yang kita lihat ya, seperti biasanya di ujung kalimat itu, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau dengan maharnya 100.000 rupiah tunai, gitu. Maka tunai itu harus bayar sekali. Begitu selesai langsung serahkan maharnya. Selesai akad nikah itu, ijab kabul itu langsung bayar nikahnya. Nah pada zaman dulu boleh diutang. Jadi kalau laki-laki itu tak punya harta saat itu, maka mahar itu boleh ditunda pembayarannya. Sampai kapan? Sampai dia mempunyai kemampuan. Tetapi itu merupakan sebuah hutang yang harus dibayar oleh laki-laki. Jadi kalau ada dalam hati seseorang yang telah seorang laki-laki yang menikahi perempuan, kemudian ada dalam hatinya ini, ya kan boleh diutang. Hutang itu bila kena lewat sebagiannya, ada semacam keinginan untuk tidak membayar hutang. Bayi-bayi naruh lewat sebawa, maka kalau kata Nabi, kalau dia meninggal laki-laki itu, maka oleh Allah dia dicap selama pergaulannya itu, sejak dia menikah sampai dia meninggal itu pergaulan suami istrinya itu oleh Nabi dinilai sebagai zina, dan nanti dia berhadapan dengan Allah sebagai seorang yang fasik. Maka berhati-hatilah kalau kita punya anak laki-laki, sebelum menikahkan mereka, siapkan dulu dari harta mereka maharnya, banyak atau sedikit. Dia tidak ditentukan harus itu, tidak. Mahar harus rumah, tidak. Harus kapling tanah, tidak begitu. Tak punya kemampuan nanti nikah. Tapi sesuai dengan kemampuan. 1 sak korma boleh. Kalau kita tidak punya korma, beras bare dengan mahar bare 10 kilo boleh. Tak ada. Mahar itu boleh bahan makanan, dan boleh barang pakaian, boleh barang yang halal begitu. Hati-hati kita. Nah, sebelum itu dibayar, maka itu akan menjadi tanggung jawab sampai akhirat nanti. Diusahakanlah kalau menikahkan anaknya, yang pertama kali harus disiapkannya itu mahar dan diserahkan
pada saat selesai ijab kabul itu diserahkan. Kata Allah dalam Al-Quran, jadi kenapa mahar itu wajib? Karena itu ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah. Dalam rangka apa? Melindungi hak-hak perempuan. Tidak sembarangan. Dalam rangka menghindari yang tadi. Ayat yang pertama kita baca tadi, jangan dipusakai. Kalau laki-laki ini meninggal, maka maharnya itu selesainya maksudnya udah habis masanya, udah kadaluarsa mahar yang dibayarkan pertama, kemudian dia meninggal. Nah kalau mau menikah lagi, terima lagi maharnya. Setiap kali menikah itu maharnya dibayarkan. Karena mahar yang pertama itu sudah selesai. Atau dia bercerai, maka maharnya selesai. Menikah lagi, mahar lagi. Kecuali dia bercerai, talak raj'i namanya, yang membolehkan dia merujuk kembali, maka tak ada maharnya. Di kalau talak raj'i itu dalam masa iddah dia kembali, yang paling berhak kembali itu suaminya. Tapi kalau setelah lepas masa iddah mereka tak mau berbaikan, ya maka maharnya habis. Tidak boleh pula diminta. Tidak boleh. Jadi kalau ada pasangan suami istri lama menikah, tak lama mereka bergaul, bercerai, rupanya maharnya kadang maharnya rumah. Kan ada masalah karena dia punya uang, kayunya laki-laki itu dengan mahar sebuah rumah di komplek Hana Residen. Bercerai mereka, maka mahar itu tak boleh lagi diminta. Tak boleh. Oh, kalau acara itu rumahku kena mau balik dulu. Banyak binti mah mau 7 juta, mobil aja tidak boleh, itu haram. Jadi hati-hati memberikan mahar itu. Makanya Islam itu tidak menetapkan mahar itu sekian, tidak usah. Baik semuanya, baik sebahagian atau semuanya. Sebagian sih biar. Jadi kita bagi dua rumah, kau lihat rumah yang jadi mahar, kau bagi dua, kena cerai, kau boleh bagi dua. Itu bukan termasuk harta gunung ini. Kalau orang sekarang kan itu mahar, itu hak sepenuhnya. Lain kalau harta yang pencarian selama berkeluarga itu baru boleh dibagi. Tapi kalau mahar tak boleh. Hati-hati kalau memberikan mahar yang besar. Begitu Islam mengatur segala sesuatunya. Jadi tidak saja diatur oleh agama kita ini masalah ibadah kepada Allah, masalah pernikahan, masalah pergaulan, masalah tidur pun diatur. Begitu Islam mengatur kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita jadikan ini sebagai pengetahuan kita. Yang pertama dalam seruan ayat yang ke-19 ini, semburan ke-19 ini, bahwa tidak halal. Kalau tidak halal itu berarti haram. Itu larangan Allah untuk mempusakai seorang wanita bagi keluarga si laki-laki kalau si laki-laki itu meninggal. Begitu si laki-laki meninggal, maka ikatan pernikahan mereka telah selesai dan maharnya tidak boleh diminta lagi. Dan setelah iddahnya selesai, si perempuan boleh menentukan jalan hidupnya masing-masing. Tak boleh keluarga ini menentukan kamu si kau salah, jamaah salah, ibu salah dan segala macam, dan tak boleh pula menikah. Nah, itu diharamkan oleh Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi dan mengangkat derajat kaum wanita. Karena salah satu tujuan Islam itu diturunkan, karena Islam itu rahmatan lil alamin, adalah mengangkat derajat kaum wanita. Seluruh alam ini mendapat rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pagi ini kita cukupkan demikian. Jam sudah menunjukkan pukul 6 kurang 1 menit. Kita akhiri majelis kita ini dengan sebuah doa. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.